Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa salaman amma ba'du. Sahabat muslim rahimakumullah. Kali ini kita kembali lagi akan membahas tentang dasar-dasar ilmu nahwu. Kita bahas dari yang paling mendasar dan kali ini kita sampai pada babul fa'il, bab tentang fa'il. Tujuan pembuatan video ini adalah jika Anda merasa belum bisa memahami apa yang disampaikan, silahkan untuk mengulang-ulang videonya sampai Anda paham. Jika Anda belum juga memahami, ada ganjalan. Jika Anda mengikuti di YouTube, maka silahkan untuk komentar atau pertanyakan apa yang menjadi ganjalan Anda di komentar. Atau kalau Anda mengikuti grup WhatsApp-nya, maka silahkan untuk bisa menanyakan langsung ke saya melalui grup WhatsApp. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita langsung. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Babul fa'il, bab tentang fa'il. Apa sih fa'il? Jadi fa'il ini secara bahasa sendiri artinya adalah pelaku yang melakukan. Kita sekarang langsung masuk ke teori nahwunya. Bahwa yang dimaksud dengan fa'il, ya, apa itu fa'il? Kita bikin paling mudah, nggak usah definisi yang macam-macam dulu, kita bikin paling mudah. Apa? Fa'il adalah subjek dari suatu fi'il. Ya, saya ulangi, fa'il adalah subjek dari suatu fi'il. Artinya bahwa ketika nanti ada suatu fi'il atau kita kenali seperti kata kerja, maka setelah fi'il itu harus ada fa'il, harus ada pelakunya. Nah, hukum-hukum terkait dengan fa'il, yang pertama, fa'il i'rabnya harus rofa'. Jadi fa'il i'rabnya harus rofa'. Lah, lalu tanda rofa'nya apa? Tergantung nanti dengan kategori. Seperti yang telah kita bahas berulang kali, ketika kita menemukan suatu kalimat isim, harus kita cek dua hal. Yang pertama, kategorinya apa? Kategori bisa dilihat dari sisi makna. Kalau maknanya tunggal, itu namanya isim mufrad. Kalau maknanya dua, ganda, namanya isim tasniyah. Kalau maknanya banyak disebut dengan jamak. Jamak ada tiga, ada jamak taksir, jamak mudzakkar salim, dan jamak muannas salim. Nah, nanti tergantung kategorinya ini apa. Nah, sisi yang lain yaitu kedudukan. Nah, kedudukannya apa? Nah, dalam hal ini kita bahas salah satu kedudukan di dalam kalimat isim, yaitu kedudukan sebagai fa'il. Ketika suatu kalimat isim kedudukannya sebagai fa'il, maka i'rabnya harus rofa'. Tanda rofaknya apa? Disesuaikan dengan kategorinya. Baik, kita lanjutkan. Fa'il nanti terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan fa'il isim dhohir atau kata langsung. Ada yang disebut dengan fa'il isim dhamir atau kata ganti. Ya. Kita langsung ambil contoh di sini bagaimana contoh fa'il isim dhohir dan bagaimana fa'il isim dhamir. Fa'il isim dhohir, kita ambil contoh. Nasoro ustadzun tilmidan. Nasoro artinya telah menolong. Siapa yang menolong? Nah, ini menolong, nasoro, ini berarti kalimat fi'il. Siapa yang menolong? Kita butuh pelaku. Siapa yang melakukan kata kerja tersebut? Ustadzun, seorang guru. Ya, berarti kalimat ustadzun ini adalah sebagai fa'il dari lafadz nasoro. Fa'il i'rabnya nanti harus rofa'. Ya. Kemudian yang kedua, kita masuk ke contoh yang isim dhamir. Ya. Sebelumnya, di sini ustadzun, guru, ini berarti sesuatu yang dia langsung, kata langsung. Jadi merupakan kata langsung, bukan merupakan kata ganti, guru. Ya. Lah, sementara isim dhamir adalah kebalikannya. Apa isim dhamir ini? Dia adalah kata ganti. Kata ganti. Ya, bukan kata langsung, tapi kata ganti. Nanti isim dhamir ini dibagi menjadi dua lagi.
yaitu ada kalanya kata ganti tersebut muttasil atau bersambung, ada kalanya kata ganti tersebut munfasil, tidak sambung. Contoh yang muttasil adalah, ya, ketika kita tadi menyatakan nasoro ustadzun tilmidan pada contoh isim zohir, ketika yang mengatakan itu adalah si guru itu sendiri, kan nggak mungkin dia mengatakan guru, pasti dia akan mengatakan saya, aku. Nah, ini maka berubah menjadi nasortu tilmidan. Nasortu telah menolong, siapa yang menolong aku? Tu di sini ini namanya adalah isim bomir, kata ganti. Ya, yang tadinya diucapkan ustadzun, seorang guru, sekarang diganti menjadi aku. Ya, aku, kamu, dia, mereka, itu semuanya adalah kata ganti. Ini namanya adalah fa'il, tapi berupa kata ganti isim bomir, yang kata gantinya itu langsung disambung dengan fiilnya, nasortu. Nah, berarti ada yang tidak disambung? Iya, ada yang tidak disambung. Contohnya yang munfasil. Ma nasoro illa ana. Ma nasoro. Ma ini artinya tidak. Ma nasoro tidak menolong. Siapa yang tidak menolong? Illa ana, kecuali saya. Ya, misalkan ada satu kejadian di mana banyak orang di situ, tapi yang menolong itu cuma saya. Maka saya akan mengatakan tidak menolong kecuali saya. Ma nasoro illa ana. Artinya yang menolong hanya saya. Ya, ini berarti ana di sini adalah sebagai fa'il, ya. Alna ini sebagai fa'il, tapi dia tidak bersambung dengan nasoro. Nasoronya di sini dipisah dengan illa, illa ana. Ya, ini berarti ana ini adalah domir, kata ganti, ya, tapi dia tidak bersambung dengan fiilnya, sehingga disebut dengan domir munfasil. Baik, semoga bisa dipahami. Kita akan eh, meringkas kembali apa yang sudah kita sampaikan, bahwa isim dhamir, bahwa fa'il di sini ada dua, yaitu ada fa'il berupa isim dhohir, ada fa'il tapi dia berupa isim dhamir. Ya. Fa'il yang dia berupa isim dhohir, contohnya nasoro zaitun tilmidan. Nasoro telah menolong. Siapa yang menolong? Ustadzun, seorang guru. Berarti disebutkan langsung. Yang kedua yaitu berupa isim bomir, kata ganti. Berarti tidak disebutkan langsung, tapi disebutkan menggunakan kata ganti. Namanya isim bomir. Ya. Fa'il isim bomir ini dibagi menjadi dua. Ada namanya isim bomir muttasil, ada namanya isim dhamir munfasil. Muttasil artinya sambung, munfasil artinya tidak sambung. Contoh yang dhamir muttasil yaitu nasoro, nasortu tilmidan, telah menolong. Siapa yang menolong? Aku. Tu ini, ya. Tu ini maknanya aku. Ini berarti fa'ilnya berupa isim dhamir tapi yang muttasil, yang langsung sambung. Yang kedua adalah berupa dhamir tapi munfasil, tidak bersambung. Contohnya manasoro, tidak menolong. Siapa? Illa ana, kecuali saya. Baik, sahabat muslim sekalian, rahimakumullah, kita akan bahas lebih detail lagi. Sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Nah, kita langsung coba detailkan lagi, ya. Jadi, setiap fiil atau kata kerja pasti membutuhkan fa'il, siapa yang mengerjakan. Fa'il itu adalah pelaku dari fiil tersebut. Nah, fa'il itu hukumnya i'rabnya harus selalu rofa. I'rabnya harus selalu rofa. Sekarang kita bahas contoh yang tadi telah kita sebutkan. Contoh, nasoro
ustadzun tilmidan. Nasoro telah menolong. Siapa yang menolong? Ustadzun. Maka bisa kita cek di sini, nasoro ini berarti adalah kalimat fi'il. Dari mana kita tahu dia kalimat fi'il? Masih ingat? Karena bisa dimasuki unsur waktu, bisa dikasih waktu, sudah atau guru. Maka siapa yang menolong? Ingat, setiap fi'il pasti membutuhkan fa'il. Setiap kata kerja pasti ada yang mengerjakannya. Nah, siapa yang menolong? Ustadzun, seorang guru. Nah, ustadzun, guru di sini berarti dia adalah sebagai fa'il, yaitu yang melakukan pertolongan ini tadi. Kemudian fa'il, ingat, i'rabnya harus rafa. Tadi hukumnya. Di sisi yang lain, kita harus ingat bahwasanya ketika kita menemukan satu kalimat isim, kita selain cek kedudukannya apa, kita juga harus cek kategorinya apa. Kita tahu ustadzun di sini adalah kalimat isim, tandanya ada tanwin. Berarti dia kalimat isim. Maka harus kita cek bukan hanya kedudukan tapi kategori. Kategori dilihat dari sisi makna. Ustadzun, guru, berapa gurunya? Satu. Ya, berarti di sini isim mufrad. Lalu kita cek di tabel yang telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, isim mufrad ketika rofa ditandai dengan apa? Maka di dalam tabel kita akan menemukan isim mufrad ketika rofa ditandai dengan dhammah. Inilah sebabnya lafadz ustadzun di sini ya menggunakan rofa, menggunakan dhammah ya, tandanya menggunakan dhammah. Tidak menggunakan fathah, bukan dibaca ustadzan tapi dibaca ustadzun ya, rofa. Tanda rofanya menggunakan dhammah. Mengapa pakai dhammah? Karena dia kategorinya isim mufrad. Isim mufrad ketika rofa ditandai dengan dhammah, maka jadilah dia ustadzun. Baik, itu tadi contoh analisa kita terhadap satu contoh fa'il nasoro ustadzun tilmidzan. Berikutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Ini yang baru. Yaitu kita ulangi sedikit bahwa fi'il selalu membutuhkan fa'il, selalu membutuhkan fa'il, ya. Apa itu fa'il? Fa'il adalah pelaku atau subjek. Dan fa'il sudah kita tahu i'rabnya harus rafa. I'rabnya fa'il harus rafa. Sekarang kita masuk ke contoh. Tadi dikatakan nasoro zaitun. Nah, nasoro ustadzun tilmidan. Nah, ketika yang ngomong si guru itu sendiri kan dia nggak bukan ngomong nasoro ustadzun, tapi nasortu, telah menolong. Siapa yang menolong? Aku. Dia akan tidak lagi pakai ustadzun, tapi akan diganti dengan aku. Nah, ini namanya kata ganti. Nasortu, telah menolong. Siapa yang menolong? Aku. Menolong tilmidan pada seorang murid. Nasortu, telah menolong. Siapa? Aku. Ya. Nasor ini berarti adalah kalimat fi'il. Ya. Kata kerja. Ingat, setiap fi'il harus ditunjukkan siapa pelakunya, fa'ilnya. Di sini siapa yang melakukan? Yang melakukan adalah aku. Berarti tu di sini adalah sebagai fa'il. Fa'il i'rabnya harus rafa. Tapi kita juga harus lihat bahwasanya tu di sini dia adalah isim dhamir. Sedangkan isim dhamir tidak sebagaimana isim yang lain hukumnya mabni. Apa artinya mabni? Mabni artinya tetap, tidak berubah. Tidak berubah-ubah sebagaimana tadi ustadzun bisa menjadi ustadzan, bisa menjadi ustadzin, tapi tu ya kan tetap jadi tu untuk yang maknanya aku. Artinya dia mabni. Sudah kita bahas dulu di awal, ada kalimat isim yang dia mabni.
Nah, oleh karena itu berarti di sini nggak akan kita temukan apa tanda rofaknya, nggak akan kita temukan. Maka kita akan katakan tu ini adalah fa'il yang i'rabnya harus rofa, tapi karena dia adalah isim dhamir, di mana isim dhamir itu hukumnya mabni, maka ya, maka berarti kita akan mengatakan dia rofaknya hanya dalam mahal. Dia rofaknya hanya dalam mahal. Mahal itu artinya tempat, posisi. Ya, artinya apa? Posisi yang diduduki oleh lafadz tu di sini sebenarnya adalah posisi yang mengharuskan dia rofa. Tapi karena dia adalah dhamir yang tetap tidak pernah berubah, isim dhamir hukumnya mabni, maka dia tidak memiliki i'rab, tidak ada tanda i'rabnya di sini. Tidak ada tanda i'rabnya. Kalau yang tadi harus kita tandai dengan dhammah karena dia isim mufrad. Tapi kalau isim dhamir dia hukumnya mabni sehingga tidak perlu untuk diberikan tanda apapun dan memang tidak bisa karena mabni. Maka kita akan mengatakan rofaknya hanya dalam mahal atau mahalnya rofa. Tempat yang dia duduki itu seharusnya mengharuskan dia i'rabnya rofa, tapi tidak memungkinkan diapa-apakan karena isim dhamir sendiri hukumnya mabni. Sahabat muslim rahimakumullah, semoga penjelasan ini bisa dipahami. Kita akan ringkas terkait dengan terkait dengan hukum-hukum fa'il, ringkasnya apa saja ya. Yang pertama, hukum-hukum terkait dengan fa'il, bahwa setiap fi'il harus memiliki fa'il. Jadi setiap kita menjumpai ada fi'il, harus di depannya ada fa'il. Ya. Lah, ini harus secara berurutan, artinya apa? Fa'il harus jatuh setelah fi'il. Kata kerja dulu, baru pelakunya. Tidak bisa pelaku dulu baru kata kerja. Jadi urutannya jangan lupa fi'il dulu baru fa'il. Atau kita balik, fa'il harus jatuh setelah fi'il. Harus kata kerja dulu baru pelakunya. Ini untuk fa'il. Kemudian hukum yang ketiga, fa'il i'rabnya harus rofa. Lah, tanda rofaknya apa? Adapun tanda rofaknya tergantung pada kategorinya. Kalau dia isim mufrad berarti pakai dhammah. Kalau dia isim tasniyah berarti rofaknya dengan alif. Ya, contoh misalkan apa tadi? Ustazun. Berarti kalau isim tasniyah ustadzani, ya. Thalibun. Berarti kalau isim tasniyah thalibani. Muslimun. Kalau isim tasniyah muslimani. Kalau jamak mudzakkar salim beda lagi. Muslimuna, thalibuna, tanda rofaknya dengan wawu. Kalau jamak taksir tanda rofaknya dengan dhammah sama seperti isim mufrad. Silahkan dicek di tabel yang pernah kita sampaikan tanda-tanda fiil. Jadi isim mufrad dengan dhammah, isim tasniyah dengan alif, jamak taksir dengan dhammah, tullabun, kuffarun, ya. Kemudian jamak mudzakkar salim dengan wawu, muslimuna, thalibuna, kafiruna. Kalau jamak muannas salim dengan dhammah, muslimatun, thalibatun, sholihatun. Tandai dengan dhammah. Berikutnya, fa'il ada kalanya berupa isim dhohir atau kata langsung. Ya, berarti dia disebut langsung. Misalkan guru ya langsung disebut guru atau nama orang ya atau yang lain. Tapi bisa juga dia disebut dengan isim dhamir atau ganti. Apa saja misalkan aku, kamu, dia, mereka, kalian ya tentunya dalam bahasa Arab ya. Ini namanya kata ganti atau dalam bahasa Arab disebut isim dhamir. Kemudian yang kelima, jangan lupa jika fa'il berupa isim dhamir maka berarti rofaknya hanya dalam mahal. Jangan mahal ya. Kalau mahal berarti nggak terbeli nanti. Mahal, pakai hak. Rofaknya hanya dalam mahal. Artinya apa? Tidak nampak perubahan pada isim domirnya. Karena isim domir berhukum mabni atau tetap atau tidak berubah.
Sehingga nanti kalau isim dhamir ya sudah kita cukup mengetahui dia sebagai fa'il dan seharusnya i'rabnya rofa. Tapi kita tidak perlu mencari tanda rofanya. Apa? Karena isim dhamir hukumnya mabni. Demikian pembahasan kita tentang babul fa'il. Bab tentang fa'il, pembahasan yang paling dasar terkait dengan fa'il. Semoga bisa dipahami dan kita akan coba memahami prakteknya di dalam membaca Al-Quran per kata yang kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih, semoga bisa dipahami. Jika Anda belum paham, silakan diulang-ulang videonya. Insya Allah Allah akan memberikan pemahaman dengan niat yang baik. Dan kita akan praktekkan fa'il ini dalam contoh pembacaan Al-Quran Nahwu per kata. Saya Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.